kami juga mengasihi Tuhan, karena Tuhan terlebih dulu mengasihi setiap kami. Oleh sebab itu kami mau mengucap syukur Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Sepanjang waktu ku mau mengucap syukur, Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas
dengan Pastor Ratna. Apa kabar semuanya? Luar biasa, amin. Saya percaya saat sore hari ini adik-adik pasti akan diberkati lewat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Mari siapkan hati kita karena kita akan terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk sore hari ini bisa mempersiapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan dengan cara yang mudah kami mengerti. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman Tuhan dan bahkan supaya firman Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Nah adik-adik, tahukah adik-adik bahwa iman adalah sesuatu yang membuat kita berkenan kepada Tuhan. Dan iman itu adalah keyakinan atau kepercayaan yang kita miliki di dalam hati kita. Nah adik-adik, kalau iman itu adalah keyakinan atau kepercayaan yang ada di dalam hati, seharusnya iman itu tidak kelihatan adik-adik. Tetapi ada sebuah cerita di dalam Alkitab di mana iman seseorang itu bisa benar-benar terlihat. Bagaimana ceritanya? Mari kita membaca dari Kisah Para Rasul 14 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Nah adik-adik, di dalam ayat-ayat yang barusan kita baca dikatakan bahwa ada seseorang di sebuah tempat yang bernama Listra. Dia itu kakinya lemah dan bahkan lumpuh sejak lahirnya adik-adik. Wah kasihan sekali dia. Dia belum pernah, bahkan dia tidak pernah berjalan sama sekali. Jadi dia belum pernah merasakan yang namanya berdiri, berjalan, apalagi berlari ataupun melompat. Adik-adik, dia pasti sangat-sangat sedih dengan keadaan yang dia alami. Namun yang luar biasa adalah bahwa walaupun dia sudah lumpuh dari sejak lahirnya, dia sungguh-sungguh mendengarkan Paulus ketika Paulus sedang berbicara kepadanya. Nah saat itu Rasul Paulus sedang berbicara, lalu wah luar biasa, Rasul Paulus bisa melihat bahwa orang itu memiliki iman dan bahkan dia bisa dapat disembuhkan. Wow, keren sekali ya adik-adik, bahwa orang yang lumpuh itu dia memiliki iman yang luar biasa. Nah, bagaimana caranya Paulus bisa melihat imannya orang lumpuh itu? Coba adik-adik lihat dari wajahnya Pastor Ratna. Kelihatan nggak dari wajahnya Pastor Ratna ini, apakah Pastor Ratna ini orang yang beriman? Kalau adik-adik bercermin di rumah, kalau adik-adik lihat wajahnya adik-adik, apakah adik-adik bisa melihat wajah kalian itu sebagai wajah orang beriman? Wah, pastinya susah ya adik-adik. Kalau misalnya lihat wajahnya Pastor Ratna yang seperti ini, apakah akan terlihat iman seperti apa yang Pastor Ratna miliki? Gampang-gampang susah kan adik-adik? Tetapi dalam cerita ini Rasul Paulus bisa melihat dari wajah orang lumpuh ini bahwa dia beriman dan bahkan bisa disembuhkan. Itu sebabnya tema firman Tuhan hari ini Pastor Ratna beri judul I Can See Your Faith.
Sama-sama kita katakan, I can see your faith, atau iman yang terlihat. Nah, adik-adik, bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki iman yang terlihat seperti orang lumpuh tadi? Pertama yang harus kita mengerti adalah iman itu lahir dari pendengaran. Katakan bersama-sama, iman lahir dari pendengaran. Yes, mantap. Iman lahir dari pendengaran. Seperti yang kita baca tadi, bahwa orang itu bisa terlihat imannya karena dia sungguh-sungguh mendengarkan apa yang Rasul Paulus bicarakan. Nah, apa sih yang dia dengarkan, adik-adik? Apakah dia mendengarkan gosip? No. Apakah dia mendengarkan cerita-cerita yang tidak baik atau kabar bohong atau hoax ataupun juga cerita-cerita tentang kejahatan? No. Jangan sembarangan mendengarkan sesuatu, adik-adik. Harus kita pilih apa yang harus kita dengarkan. Sama seperti orang lumpuh tadi, dia mendengarkan apa yang bermanfaat, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Kita harus dengar-dengaran akan firman Tuhan, harus suka mendengar firman Tuhan, bahkan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena iman itu lahir dari pendengaran dan bahkan pendengaran akan firman Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, adik-adik, kalau kita sungguh-sungguh menaruh perhatian kepada firman Tuhan, maka iman akan tumbuh di dalam hati kita. Bahkan kalau terus-menerus kita selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan, iman kita bukan cuma bertumbuh saja, tetapi iman kita itu juga akan bisa dilihat atau terlihat oleh orang lain. Mungkin para pastor di gereja ketika selalu melihat kita suka mendengar firman Tuhan, mereka akan berkata, "Hey, Eunice, I can see your faith. Hey, Joel, I can see your faith." Nah, adik-adik, orang lumpuh tadi punya iman yang bisa terlihat karena dia suka mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah, mulai dari sekarang, sungguh-sungguh kalau dengar firman Tuhan, jangan suka ganggu-ganggu teman, jangan suka main handphone, main game, jangan teralihkan kepada hal yang lain. Waktunya dengar firman Tuhan, semua kita harus fokus untuk dengar firman Tuhan, karena iman itu lahir dari pendengaran firman Tuhan. Amin. Poin yang kedua adalah supaya kita mempunyai iman yang terlihat, kita harus mengerti bahwa iman itu terpancar dari sikap kita. Iman itu terpancar dari sikap kita. Sama seperti orang lumpuh tersebut. Dari sikap-sikapnya terpancar atau terekspresi yang menjadi imannya. Sikap yang seperti apa yang menunjukkan bahwa dia beriman? Sikap yang suka mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, dari pancaran wajahnya. Orang yang beriman tidak mungkin lesu seperti ini. Ataupun orang yang beriman tidak mungkin putus asa atau tidak semangat. Seperti ini. Melainkan orang yang beriman itu wajahnya itu tersenyum, wajahnya itu cerah dan bahkan matanya bersinar. Kalau dia beriman, dia berharap sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidupnya. Sebab itu matanya itu memancarkan sinar. Sama kalau Pastor Ratna itu ada orang yang bawa sesuatu sama Pastor Ratna belum tahu isinya apa, tapi Pastor Ratna pasti akan melihat seperti ini. Wah, apa ya itu ya? Wah, apa ya? Kayak gitu adik-adik. Nah, jadi dari wajah kita juga akan terpancar apakah kita orang yang beriman atau tidak.
dari sikap kita terpancar iman kita. Yang ketiga, yang selanjutnya tentang memancarkan iman ini adalah bagaimana orang lumpuh ini bisa memancarkan iman dalam hidupnya, yaitu dari sikap perbuatannya. Ketika Rasul Paulus berkata, berdirilah, ya, orang ini bukan bermalas-malasan, cari-cari alasan dan bilang, aduh, Bapak ini ngapain sih suruh-suruh saya untuk berdiri atau berjalan? Saya kan dari lahir kan belum pernah belajar berdiri, belum pernah belajar berjalan, dan juga bahkan nggak pernah lari ataupun lompat. Bagaimana bisa? Dan kaki yang lumpuh adik-adik itu susah sekali untuk ditegakkan berdiri adik-adik, susah. Tapi dia tidak membuat itu menjadi alasan. Ketika disuruh berdirilah teguh, maka dia berusaha. Dia berusaha, dia tarik kakinya, dan aduh, walaupun dia susah sekali, tetapi dia paksa dirinya dengan tindakan itu, penuh keyakinan bahwa aku harus sembuh, aku harus bisa berjalan. Dan untuk pertama kalinya, dia memberanikan diri untuk berdiri, dan bahkan dikatakan dia melonjak adik-adik. Dia melonjak dan akhirnya berjalan ke sana kemari. Nah adik-adik, jadi dari sikap perbuatan kita akan terpancar apa yang kita percayai di dalam hati kita. Kalau adik-adik yakin bahwa adik-adik itu bisa menjadi juara 1 di sekolah, jangan cuma yakin aja adik-adik, perbuatan kamu juga harus mendukungnya. Yaitu perbuatan yang bagaimana? Berarti adik-adik harus rajin belajar, harus sungguh-sungguh belajar adik-adik. Karena orang yang punya mental juara, dia itu harus rajin belajar. Amin adik-adik. Nah, firman Tuhan katakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat yang ke-17 berkata demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi adik-adik, kalau kita beriman sesuatu, tapi kita nggak berbuat apa-apa, tidak melakukan apa-apa sesuai iman kita itu, maka itu sia-sia saja alias mati. Nah adik-adik, makanya orang lumpuh ini ketika Paulus melihat bahwa dia bisa disembuhkan, Paulus berkata, berdirilah, dan dia harus taat. Dia meresponinya dengan taat. Yang terpancar dari hatinya, iman yang bisa disembuhkan itu disertai dengan perbuatan ketaatan. Dia berusaha untuk berdiri, lalu kesembuhan itu benar-benar menjadi kenyataan. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Dari situlah iman yang terlihat itu bisa dibuktikan adik-adik. Nah, poin yang ketiga, iman yang terlihat itu kita harus percayai bahwa iman itu menghasilkan mujizat. Katakan, iman itu menghasilkan mujizat. Amin. Nah adik-adik, orang lumpuh itu memiliki iman untuk disembuhkan. Lalu perbuatannya mendukung imannya. Dan dia berusaha untuk bisa berdiri adik-adik, bahkan melonjak. Dan dia akhirnya mengalami mujizat Tuhan, yaitu mujizat kesembuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Wow, dahsyat. Semuanya katakan bersama-sama, wow, dahsyat. Haleluya. Adik-adik, iman atau kepercayaan selalu menghasilkan sesuatu. Terkhususnya bahkan itu mampu menghasilkan mujizat. Jadi kita harus selalu mengasah iman kita adik-adik, supaya kita mengalami mujizat Tuhan. Nah, kita harus hidup karena kepercayaan. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7 berkata seperti ini. Mari kita baca bersama-sama. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah adik-adik, kita harus hidup karena percaya, bukan sekedar karena melihat. Adik-adik sama seperti orang lumpuh tadi, dia percaya bahwa hari itu adalah hari di mana dia disembuhkan Tuhan, dan dia bertindak sesuai imannya.
Sebab itulah Paulus bisa melihat bahwa kesembuhan akan menjadi bagian orang lumpuh ini. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Itulah artinya iman yang terlihat. Orang lain bisa berkata, I can see your faith. Amin adik-adik. Saya berdoa supaya adik-adik semua membuat orang lain bisa melihat iman yang ada di dalam diri adik-adik. Nah, untuk mengakhiri firman Tuhan ini adik-adik, kita akan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya Tuhan membuat iman kita menjadi berkat bagi orang lain, menjadi iman yang terlihat. Sehingga para pastor di gereja atau teman-teman di tempat yang lain, ketika melihat hidup kita, mereka akan berkata, I can see your faith. Amin adik-adik. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan bahwa lewat kehidupan orang yang lumpuh, hari ini kami belajar bahwa sekalipun dia lumpuh Tuhan, namun imannya tidak lumpuh, melainkan dia punya iman yang luar biasa. Bahkan imannya itu bisa dilihat oleh Rasul Paulus, dan bahkan Rasul Paulus bisa percaya dan yakin orang ini bisa disembuhkan. Dan benar saja Tuhan, ketika dia bertindak dengan iman untuk bangkit berdiri dengan penuh ketaatan kepada perkataan Paulus, dia benar-benar disembuhkan oleh Tuhan. Kami rindu mempunyai iman seperti yang dimiliki orang lumpuh ini, yaitu iman yang lahir dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus, dan bahwa iman kami itu Tuhan adalah iman yang terpancar dari sikap kami, dari perbuatan kami. Biarlah lewat perbuatan kami selalu Tuhan Yesus orang melihat bahwa kami adalah orang beriman. Dan biarlah lewat iman yang kami miliki, kepercayaan yang kami miliki, Tuhan Yesus, bahkan mujizat-mujizat juga terjadi di dalam hidup kami. Kami perkatakan berkat mujizat di keluarga kami, diberkati orang tua dari setiap kami Tuhan, dan bahkan diberkati pendidikan dari setiap anak-anak yang sore hari ini mendengar firman Tuhan, diberkati kesehatan mereka, bahkan diberkati cita-cita dan masa depan mereka. Apa yang mereka sudah lama nanti-nantikan dan doakan, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, terjadi terobosan, terjadi mujizat Tuhan dalam hidup semua adik-adik yang sore hari ini mendengarkan firman Tuhan. Mereka berdoa dan Tuhan menjawab doa mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Wow, asik banget. Kita semua udah dengerin firman Tuhan. Seru banget ya Gisel. Seru banget. Dimana orang lumpuh itu ketika Paulus memberitakan firman Tuhan, dia terlihat mukanya penuh iman. Semuanya lihat dong. Kalau ada temannya di sana, lihat dong muka mereka beriman gak? Kalau Gisel lihat kakak, beriman gak mukanya? Iya deh. Iya, kakak juga lihat muka Gisel, muka-muka orang yang beriman. Karena kita suka mendengarkan firman Tuhan. Bahkan setia ikut ibadah di Batam Kids Worship. Oke. Semuanya kalau udah setia ikut ibadah udah tahu dong sekarang kita mau ngapain? Kita mau hafal ayat hafalan. Oke semuanya. Ayatnya dari mana ya Gisel? Dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Ayo semuanya buka Alkitabnya atau lihat di screen, kita mau baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3 ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Wow, seru banget.
kita semuanya ini gampang untuk dihafal nih ya Kak. Gampang banget. Makanya sekarang kita mau hafal pakai gerakan. Tapi sebelum itu, yuk semuanya berdiri. Jangan ada yang nggak berdiri ya. Supaya kita semua semangat, kita berdiri ya kan. Kita aja berdiri nih semuanya, oke? Oke, kita sekarang mulai dari ayatnya dulu. Oke, ayat berapa tadi? 2 Korintus. Ini Kak ya, karena Korintus. Pasal berapa? Pasal 5 ayat yang ke-7. Sekali lagi dong, sekali lagi. 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Oke, sekarang kita masuk ke firman-Nya. Dari kata pertama, sebab hidup kami ini, oke, sebab hidup kami ini adalah, semuanya tangannya ke depan, oke, hidup karena percaya. Percaya gini kan Kak, yakin ya, yakin. Bukan karena melihat. Amin. Semuanya pasti udah ikutin gerakan kita, udah pada hafal kan? Oke, kita semua coba dulu ya. Coba dulu dengan kecepatan yang normal dulu ya kali ya. Oke. Supaya kita semua pelan-pelan bisa. Oke, semuanya. Mulai dari ayatnya dulu. Gimana tadi? 2 Korintus pasal ke-5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Oke semuanya, kayaknya semuanya udah siap nih untuk kecepatan yang paling super fast. Oke semuanya, kita mau yang paling cepat nih, tantangan buat kita semua. Tapi ini pasti gampang sih ya, gampang buat mereka semua. Oke, semuanya kita coba bareng-bareng. 1, 2, 3. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yeay! Wow, semuanya pasti sudah hafal ayat firman Tuhan ini. Dan semakin hari, semakin kita ikut Batam Kids Worship, kita makin banyak ayat hafalan kita kan? Amin. Dan kita suka mendengarkan firman Tuhan. Kita adalah orang-orang, anak-anak yang beriman. Oke semuanya, adik-adik semuanya, sekarang kita mau ajak kalian semuanya untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Semuanya udah siapin persembahannya? Karena kita bakal bisa transfer lewat nomor rekening yang ada di layar kaca adik-adik, dan juga bisa di-scan itu langsung ke nomor rekeningnya. Oke? Semuanya mari kita lipat tangan kita mau bersyukur, kita mau berdoa kepada Tuhan sebelum kita memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan, bahkan ayat hafalan yang sudah kami hafal. Kami bersyukur kami ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Sekarang kami mau memberkati pelayanan Batam Kids Worship untuk kemuliaan Tuhan. Berkati setiap kami yang memberikan, bahkan orang tua sebagai saluran berkat. Engkau memberkati pekerjaan mereka semua Tuhan Yesus. Engkau limpahi mereka Tuhan dengan berlimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke semuanya, kita sudah selesai nih. Kita mau berpisah. Lagi. Tapi nggak apa-apa ya, minggu depan karena kita akan terus ikut di Batam Kids Worship. Jam berapa tuh Kak Gisel? Jam 5. Jam 5 setiap hari? Minggu. Setiap hari Minggu Batam Kids Worship jam 5 sore. Bye-bye everybody. Bye-bye.